Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sepertinya nasib para provokator ini sebentar lagi akan berakhir. Sebab sudah ada pernyataan yang keluar dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, di mana beliau dengan tegas akan melawan para mafia-mafia yang sengaja memanfaatkan demonstrasi yang ada hari ini. Dan bahkan lebih jauh lagi kalau kita melihat praktek adu domba ini dimainkan oleh orang-orang yang memang dari dulu sangat tidak menyukai yang namanya Pak Jokowi. Dan orang-orang ini jelas siapa mereka. Salah satunya misalnya Rizal Padilla, kemudian ada Rustan Buton, lalu ada juga salah seorang purnawirawan jenderal Jenderal Winarko, Sunarko atau Winarko. Terus ada yang namanya Panci, ada ahli tata negara atau ahli tata kata yang pernah dipecat 2 kali dari Komisaris BUMN, Refli Harun namanya. Banyaklah, pokoknya kelompok ini adalah kelompok yang memang memiliki sebenarnya kebencian yang akut terhadap Pak Jokowi. Sehingga demo-demo yang terjadi hari ini, mereka secara terang-terangan membangun narasi di media sosial dan disebar. Makanya sekali lagi saya selalu pertanyakan, ada apa ini? Kenapa pihak kepolisian Republik Indonesia tidak melihat ini sebagai satu bentuk ancaman di balik daripada demo-demo yang terjadi hari ini? Ada upaya mereka untuk menunggangi, termasuk Khozinuddin kalau kita mendengar narasinya. Sebab itu saya kira sangat wajar kalau kemudian Pak Prabowo tegas. Bahkan dalam satu video Pak Prabowo mengatakan, demi Allah saya akan melawan mereka. Merinding saya punya bulu-bulu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Betapa sangat serius menyampaikan hal tersebut. Betapa beliau menyampaikan itu dari hati nurani yang paling dalam. Karena ini demi rakyat Indonesia. Coba kita lihat videonya. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi. Ya, saya akan hadapi mafia-mafia di Sulawesi Selatan 4. ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat yang berdiri di samping Pak Prabowo pada saat beliau mengeluarkan pernyataan adalah Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit. Itu artinya apa? Bahwa sampai hari ini antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu betul-betul masih satu, tidak bisa dipisahkan. Sehingga upaya para provokator ini bagaimana memecah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu dia lakukan terus. Dan bahkan kalau kita mendengar apa yang menjadi seruan-seruan mereka kemarin-kemarin ini, dia berharap Pak Kapolri dicopot dari jabatannya. Kenapa? Karena memang Pak Kapolri ini adalah merupakan orang
yang ditempatkan selama Pak Jokowi menjadi presiden pada saat Tito Karnavian menjadi Menteri Dalam Negeri, dan sampai hari ini masih beliau menjadi Kapolri. Oleh karena itu, kalau kita melihat secara simbolik saja, jelas Pak Jokowi dengan Pak Prabowo susah untuk dipisahkan dengan masih adanya Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Terkecuali kalau Pak Listio Sigit sudah dipecat atau diberhentikan. Itu artinya dalam tanda petik ada tanda-tanda terjadi pecah kongsi, dan itulah yang diinginkan oleh mereka. Kenapa? Karena ada agenda-agenda yang akan dilakukan oleh mereka terhadap pemerintahan Pak Prabowo, tetapi ketika Pak Jokowi masih solid mendukung Pak Prabowo, maka itu akan susah mereka lakukan, terutama untuk agenda jangka panjang 2029, karena mereka ini adalah orang-orang yang kalah dalam pertarungan Pilpres. Di luar daripada konteks pengusaha-pengusaha hitam, memang salah satunya saya kira sudah diburu oleh Pak Kapolri. Itu saya kira domainnya lain ya. Tetapi apapun juga bentuknya, yang namanya satu gerakan pasti ada pemodal di belakangnya, sehingga penting juga memang itu untuk diselesaikan. Tetapi yang paling penting juga adalah otak-otak di belakangnya. Itu harus diputus mata rantainya cepat. Mereka harus ditangkap ini satu-satu. Karena kalau dibiarkan terus, bahaya ini. Ini akan menggembosi Pak Prabowo terus dengan Pak Jokowi. Jadi harapan mereka memang hubungan ini harus retak, tidak boleh menyatu. Karena kalau menyatu, seperti yang saya sampaikan tadi, agenda besar yang mereka rencanakan tidak akan bisa tercapai. Karena kekuatan Pak Prabowo full power, selain di backup oleh TNI dan Polri, juga di backup oleh sipil yang merupakan gerbong besar dari sokongan Pak Jokowi. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya kira orang bodoh pun bisa membaca situasi itu. Makanya saya tidak pernah heran dengan narasi-narasi yang mereka lontarkan bahwa di balik gerakan ini adalah geng Solo. Saya tidak heran saya. Kenapa? Karena ini politik, bos. Sah-sah saja mereka melakukan itu. Tetapi kita ini yang waras harus memproteksi, terutama informasi-informasi yang beredar luas yang kira-kira akan merusak pikiran masyarakat. Itu harus direm. Itulah kenapa kita speak up terus. Jadi sekolah Risa Padilla, Rustam Buton, Jenderal Winarko, Sunarko, Dr. Tipa, Roy Suryo, si Panci Tompel, Repli Harung, sebenarnya sudah jelas mereka inilah yang selalu menjadi kompor. Coba periksa podcast-podcastnya Repli Harung. Bayangkan Mas Wapres ketemu saja dengan para perwakilan ojol, itu betapa dikapitalisasi oleh Repli Harung. Informasinya keluar bahwa itu settingan, dan dia diskusi dengan Roy Panci. Kurang bukti apa lagi? Sebab itu ketika Abraham Samad diproses di Polda Metro Jaya, lalu Repli Harun tidak diproses, kaget juga saya. Padahal jauh lebih giat konten-konten di podcastnya Repli Harun ketimbang Abraham Samad. Jadi kadang-kadang juga memang polisi ini menyicil ya, atau jangan-jangan ini diselesaikan dulu. Nanti jilid keduanya baru Repli juga diseret. Ya, kita sangat sayangkan sebenarnya. Jujur ya, dulu saya adalah orang yang sangat senang sekali menonton debat-debat kalau Repli diundang pada saat dia belum menjadi pembenci Pak Jokowi. Saya waktu itu berpikir-pikir bahwa ini orang bisa jadi hakim MK.
Tapi rupanya mungkin karena sakit hati 2 kali dipecat dari komisaris BUMN, akhirnya dia melakukan ini semua. Nah, itu yang kita sayangkan. Seharusnya dia mampu menahan diri, menata diri lebih baik, sehingga kemudian ke depannya bisa terploting masuk di pemerintahan. Karena memang secara SDM dia punya. Sayang saja karena mungkin kebencian yang mendarah daging di dalam dirinya, akhirnya inilah efeknya. Bergabung dengan orang-orang yang diindikasikan melakukan provokasi secara terus-menerus untuk memecah belah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan narasi singkat ini ada faedahnya. Karena biar bagaimanapun juga kita punya tanggung jawab moral sebenarnya menjaga ruang dunia digital agar tidak saja dihuni oleh hoaks dan informasi yang menyesatkan rakyat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.